bersumpah ya. Silahkan yang saya tunjukkan ya. Demi Allah saya bersumpah bahwa saya sebagai ahli akan memberikan keterangan yang sebaik-baiknya dan yang sebenar-benarnya menurut pengetahuan dalam bidang keahlian saya. Dari kuasa pemohon, silahkan mengajukan pertanyaan. Terima kasih yang Majelis Hakim yang kami hormati dan kami muliakan. Saudara ahli yang kami muliakan, Bapak Dr. Muzakir. Kami tim pengacara menghadirkan Bapak untuk diminta pendapat hukum tentang putusan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum terhadap anak Saka Tatal. Saudara ahli dalam keadaan sehat dan Alhamdulillah sehat. Terima kasih. Kami di awal ini minta tentang pokok-pokok pendapat hukum dalam perkara peninjauan kembali. Di antaranya kami membagi dari 4 bagian, yaitu 1, tentang alasan pemohon mengajukan peninjauan kembali. Bagian kedua tentang tindak pidana pembunuhan dalam pasal 340, 338, pasal 80 ayat 2 Undang-Undang RI, 35 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Bagian ketiga tentang penyertaan pasal 55 ayat 1 KUHP, dan terakhir tentang permasalah hukum yang dihadapi oleh pemohon peninjauan kembali. Kita mulai dari yang pertama ya Pak, alasan mengajukan permohonan peninjauan kembali. Silakan Saudara ahli. Baik, ahli jelaskan bahwa seseorang yang telah dijatuhi pidana atau terbukti melakukan tindak pidana dijatuhi pidana yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, jika merasa bahwa proses-proses hukum itu ditemukan ada sesuatu yang atau sebut saja bukti-bukti yang menunjukkan bahwa putusan tersebut terdapat kekeliruan atau kesalahan, maka seorang terpidana atau keluarganya pun mengajukan peninjauan kembali. Nah, apakah statusnya harus terpidana atau setelah terpidana? Itu sama saja. Yang ditinjau itu bukan masuknya orang masuk penjara, tapi yang ditinjau adalah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, yang itu dinilai ada semacam suatu kekeliruan atau kesalahan dalam proses pengambilan putusan itu. Kalau itu dipertimbangkan dalam proses hakim, dalam proses pengadilan, itu konsekuensinya akan menimbulkan satu, menguntungkan bagi pihak pemohon PK. Yang kedua adalah bisa juga termasuk bagian yang menguntungkan itu adalah membebaskan dari pemohon PK itu dari semua dakwaan yang ada di dalam, yang selama ini telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Ya. Sebaliknya, kalau itu adalah dibuktikan bahwa ternyata itu adalah nanti akan memberatkan, maka hakim tidak boleh menjatuhkan hukuman yang memberatkan disebabkan karena permohonan PK. Tapi yang dalam filsafat PK ini adalah karena terdapat kekeliruan, dan kekeliruan itu efeknya adalah kalau diluruskan itu akan berakibat ringannya hukuman atau pembebasan seorang terdakwa, maka prinsip PK adalah harus putusan yang meringankan, atau termasuk kategori yang meringankan apabila itu adalah terdapat kekeliruan dalam proses pengambilan keputusan itu yang menimbulkan akibat pembebasan terdakwa, maka itu juga termasuk bagian daripada perbuatan atau putusan yang meringankan. Nah, untuk menuntut seseorang atau meminta seseorang itu terpidana itu kemudian mengajukan PK, paling tidak ada 3 alasan utama dalam konteks ini. Yang pertama adalah adanya bukti baru atau novum, yang apabila bukti baru itu
pada saat proses persidangan utama baik di pengadilan negeri, pengadilan tinggi maupun di Mahkamah Agung, karena ini adalah hasilnya putusan tetapnya ada sampai Mahkamah Agung, kalau dipertimbangkan pada saat itu putusannya menjadi berbeda daripada putusan yang ada sekarang, itu menjadi novum, itu menjadi alasan untuk mengajukan PK. Ya. Nah, novum tadi ahli sampaikan bahwa itu bisa sampai kepada yang meringankan hukuman saja atau sampai pada membebaskan. Ini tergantung pada pemeriksaan pada tingkat peninjauan kembali. Yang kedua, apabila terjadi kontradiksi antara putusan satu dengan putusan yang lain, ya, yang kalau itu diluruskan, itu putusan itu akan menguntungkan pihak pemohon PK. Dan yang terakhir adalah ada kekhilafan hakim. Dalam konteks ini, apabila kekhilafan hakim itu juga diluruskan sesuai dengan hukum acara pidana atau sesuai dengan proses pengambilan keputusan yang benar, baik dan benar, maka putusan itu juga akan berbeda dari keputusan yang ada sekarang ini, yang dimohonkan PK sekarang ini. Nah, atas dasar itulah maka seorang terpidana memiliki hak hukum itu untuk mengajukan permohonan PK. Jadi permohonan PK adalah hak, ya. Jadi tidak boleh siapapun menghalang-halangi terhadap permohonan PK itu, dan juga tidak boleh membangun asumsi bahwa ya kalau sudah terpidana ya sudah, nggak usah PK segala, itu Allah menyulitkan, maka dihukum lebih berat lagi. Itu juga tidak boleh. Ini hak mendasar dari seseorang yang terpidana dan dia mengajukan PK karena bisa membuktikan bahwa putusan hakim sebelumnya itu adalah terdapat kekeliruan atau terdapat kesalahan atau ada bukti novum baru yang membuat nanti kalau diperiksa secara baik dan benar itu akan diputus yang meringankan bagi terdakwa. Demikian keterangan ahli terkait dengan prinsip dalam permohonan PK yang diatur dalam pasal 263 KUHP. Ya, sebentar ya sebelum dilanjutkan. Tolong pengunjung sidang ya, handphonenya bisa di silent atau kalau mau menerima telepon silahkan keluar. Ya, itu kedengaran loh sampai sini. Di luar aja. Begitu juga dengan yang ngobrol ya. Kalau ngobrol di luar aja ngobrolnya, jangan di ruang sidang ya. Memecah fokus dari konsentrasi dari ahli dan penasihat hukum yang sedang bertanya. Gitu ya. Silahkan dilanjutkan. Baik. Dari ketiga saudara ahli, dari ketiga dasar pengajuan PK yang harus memenuhi 3 syarat itu, atau bisa cukup salah satu saja? Baik, itu bisa ketiga-tiganya, bisa salah 2 di antara 3 atau bisa 1 saja. Ini semua tergantung kecukupan alat bukti yang jadikan alasan untuk mengajukan permohonan PK. Kemudian kami lanjut. Bagaimana mengenai saksi yang belum pernah dihadirkan dalam persidangan sebelumnya dan dihadirkan dalam pemeriksaan sidang PK? Ya, menurut ahli demikian. Jadi karena proses hukum pada saat pertama itu terdapat kekurangan atau kekhilafan oleh hakim, maka kalau itu saksi yang utama atau penting dan memberi keterangan kesaksiannya itu adalah penting dan menentukan, mempengaruhi proses pembuktian dalam perkara pidana yang sedang diperiksa itu, maka proses permohonan PK itu dapat mengajukan saksi baru, ya saya ulangi lagi, saksi baru yang materi keterangannya itu bisa sebut saja berbeda dengan sebelumnya dan bisa mematahkan argumen yang ada dalam putusan yang telah ada. Sehingga dengan demikian saksi baru tadi bisa diajukan di majelis PK yang bersangkutan, sehingga dengan demikian agar supaya dia dipertimbangkan, karena pada saat itu mungkin orangnya tidak ditemu, mungkin juga jaksa penuntut umum tidak bisa menghadirkan pada saat itu, tetapi materi keterangannya sesungguhnya signifikan dalam konteks pembuktian proses baru itu, dalam proses PK itu, maka dia bisa diajukan dalam proses pemeriksaan PK. Baik, saudara saksi, saudara ahli, maaf. Saudara ahli, bagaimana jika saksi di persidangan telah memberikan keterangan
kemudian merubah keterangan yang sudah disampaikan dengan membuat surat pernyataan atau diperiksa dalam sidang pemeriksaan perkara PK. Baik, ahli jelaskan prinsipnya seorang saksi telah memberi keterangan yang biasanya adalah disumpah terkait dengan keterangan kesaksiannya, itu adalah menjadi bagian daripada atau dipertimbangkan dalam putusan pengadilan. Tapi kalau jika kemudian diketahui bahwa pada saat dia memberikan pada saat itu ada sebut saja itu tekanan fisik maupun non fisik yang membuat dia tidak bisa berbuat sesuatu kecuali dia terpengaruhi atau dipengaruhi oleh kekuatan di luar dirinya yang melakukan pemaksaan secara fisik maupun non fisik itu, maka keterangan yang diberikan itu adalah keterangan yang tidak sesuai dengan keterangan kesaksian, yang seharusnya dia harus memberi keterangan kesaksian berdasarkan apa yang dialami sendiri, apa yang dilihat sendiri, atau apa yang didengar sendiri, tapi karena pengaruh-pengaruh dari luar dirinya, karena ada unsur paksaan fisik dan non fisik tadi yang membuat dia memberi keterangan yang tidak sempurna, atau mungkin justru memberi keterangan yang sesungguhnya tidak atau bertentangan dengan keadaan yang benar dan keadaan yang sebenarnya. Jika kesadaran itu muncul di kemudian hari setelah adanya putusan dan dia menjadi berani untuk mencabut keterangannya, maka itu boleh dilakukan. Tadi ahli sampaikan dengan catatan dia akan memberikan keterangan-keterangan yang benar dan sesuai dengan yang sebenarnya berdasarkan apa yang dia alami, apa yang dia lihat dan apa yang dia dengar, dan itu diberikan juga tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Menurut ahli adalah itu boleh menarik atau istilah bahasanya adalah membatalkan keterangan kesaksiannya dan dia akan memberi keterangan di sidang pengadilan. Dengan catatan pula karena keterangan itu sudah dimasukkan di dalam pertimbangan putusan pengadilan, maka membatalkannya juga harus dengan putusan pengadilan. Jadi kalau membatalkan dengan putusan pengadilan, yang paling memungkinkan dalam situasi hukum pidana itu adalah proses pengajuan PK. Sehingga dengan demikian dia boleh memberikan keterangan saksi kembali dalam persidangan PK, dengan di dalam persidangan itu dia harus berani secara tegas untuk mencabut keterangan yang pernah dilakukan sebelumnya, dan dia bisa membuktikan bahwa keterangan yang diberikan sebelumnya itu ada unsur paksaan fisik maupun psikis. Dan dengan cara itu maka disumpah kembali dan dia akan memberikan keterangan lagi, dan keterangan itu diberikan secara tanpa tekanan apapun, dan itu dapat menjadi pertimbangan oleh majelis hakim PK untuk dimasukkan dalam putusannya. Sehingga dengan demikian itu yang atau keterangan yang tidak benar tadi karena melahirkan proses peradilan yang sesat dan menyesatkan, maka bisa dibatalkan agar supaya majelis hakim PK dan kemudian permohonan PK ke Mahkamah Agung itu nanti bisa mempertimbangkan putusan dengan putusan yang lebih mendekati atau sesuai dengan kebenaran material dan menghindari proses peradilan yang sesat dan menyesatkan. Demikian keterangan ahli.